Bab 2. Dingin yang menyesakkan. Ayla terbangun lebih awal dari biasanya. Jam di Nakas menunjukkan pukul 5 pagi. Sinar mentari belum menembus jendela besar kamar mereka. Tapi tubuhnya tak bisa lagi berbaring nyaman. Dada sesak, seperti ada beban yang menekan. Ia menoleh ke sofa panjang di sudut kamar. Arzaki masih tertidur. Dengan satu tangan menutupi mata dan selimut hanya menyelimuti separuh tubuhnya. Meski wajahnya terlihat damai, Ayla tahu di balik ketenangan itu tersembunyi banyak amarah. Ia berdiri perlahan, berjalan ke kamar mandi untuk membasuh wajah. Setiap pagi dimulai dengan harapan, tapi harapan itu cepat pupus begitu realita kembali menghantam. Ia tinggal bersama pria yang terus membencinya, dan yang setiap hari mengingatkannya bahwa ia hanya bagian dari rencana, bukan pilihan. Saat sarapan disiapkan, Ayla berusaha memanggil Arzaki dengan suara pelan, sopan. "Sarapan sudah siap. Kalau kau sempat." "Aku tidak lapar," jawabnya datar tanpa menoleh dari layar ponselnya. "Tapi, kamu belum makan sejak kemarin malam, dan itu bukan urusanmu." "Ayla," katanya sambil berdiri dan berjalan menuju pintu. "Aku akan makan kalau aku mau. Jangan bertingkah seperti istri yang peduli." Pintu ditutup pelan tapi menghantam hati Ayla keras. Ia menarik napas dalam, mencoba menelan kepahitan itu. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah sejak menikah dengan Arzaki. Tapi ia tidak menyangka akan seburuk ini. Di kantor, Arzaki terlihat seperti pria sempurna, tegas, karismatik, dan disegani. Tapi ketika ia kembali ke rumah, wajahnya berubah menjadi cermin kebencian. Ayla mencoba mencari tahu dari pembantu-pembantu rumah, dari dokumen-dokumen tua, apa sebenarnya yang membuat Arzaki begitu dendam pada keluarganya. Suatu hari, saat membereskan ruang kerja Arzaki, hal yang dilarangnya keras Ayla menemukan berkas lama. Di dalamnya ada fotokopi kontrak dan dokumen investasi bertahun-tahun lalu, semuanya bertanda tangan ayahnya dan ayah Arzaki. Ia belum sempat membacanya saat suara berat Arzaki membuatnya mematung. "Apa yang kau lakukan di sini, Ayla?" Buru-buru menutup map itu dan berdiri. "Aku hanya membersihkan. Aku tidak bermaksud keluar." Suaranya sangat tenang, tapi mata itu menyala. "Sekarang juga." Ayla melangkah pergi, tapi sebelum benar-benar keluar, ia berbalik. "Aku tidak berniat mencampuri, tapi kalau itu ada hubungannya dengan pernikahan ini, aku berhak tahu." Arzaki tak menjawab. Ia hanya mengambil map itu dari meja dan menaruhnya ke dalam laci yang kemudian dikunci. "Kalau kau ingin tahu," katanya pelan, "siapkan dirimu untuk kebenaran yang bisa membuatmu menyesal dilahirkan dari keluarga itu." Malamnya, Ayla duduk di ruang keluarga, menonton berita tanpa fokus. Ia masih memikirkan kata-kata Arzaki. Di tengah lamunannya, tiba-tiba Arzaki duduk di kursi seberang dengan ekspresi serius. "Aku akan mulai bicara, Ayla. Tapi sekali aku mulai, kau tidak bisa memintaku berhenti." Ayla menatapnya, mencoba tegar. "Aku siap." Arzaki menghela napas. "Dulu, ayahku dan ayahmu adalah sahabat. Mereka memulai bisnis bersama, membangun dari nol. Tapi saat perusahaan mulai berkembang, ayahmu mengkhianati ayahku. Ia menjual sebagian besar saham diam-diam dan menyudutkan ayahku keluar dari perusahaan yang mereka bangun bersama." Ayla tercekat. "Itu tidak mungkin, ayahku." "Ayahmu pria licik yang tahu cara berpura-pura baik," potong Arzaki. "Ayahku jatuh miskin, depresi, dan akhirnya meninggal karena tekanan." Ayla terdiam, tubuhnya gemetar. "Ini terlalu banyak untuk diterima dalam satu malam. Tapi aku tidak tahu apa-apa. Aku bahkan tidak pernah mendengar cerita ini, karena kau tidak pernah jati bagian dari luka itu," katanya. Dingin. "Tapi sekarang kau adalah alat untuk membalas semuanya. Aku akan membuatmu merasa seperti yang ayahku rasakan dulu, dihancurkan perlahan oleh orang yang paling dia percaya." Ayla menahan tangisnya. "Kau bisa menyiksa aku, tapi jangan menghancurkan dirimu sendiri, Arzaki. Ini bukan hidup, ini penjara. Aku tidak butuh nasihatmu. Aku hanya ingin kau tahu posisimu." Ayla berdiri. "Kalau kau ingin membalas dendam, silakan. Tapi aku tidak akan lari. Aku akan bertahan di sini."
Karena aku bukan ayahku. Aku tidak bersalah. Tatapan Arzaki bergeser. Sejenak, hanya sejenak, ada kilatan ragu di matanya. Ayla kembali ke kamar malam itu, duduk di depan cermin dan menatap bayangannya sendiri. Wanita itu dengan mata sembab dan wajah lelah adalah dirinya yang baru. Bukan lagi gadis naif yang mengira pernikahan adalah dongeng. Ia adalah istri dari pria yang hidup dalam dendam. Dan mulai malam itu, ia bersumpah akan mengungkap semua kebenaran, bahkan jika harus mengorbankan perasaannya sendiri. Pernikahan mereka bukan tentang cinta, tapi siapa tahu di balik dendam dan luka itu, cinta justru sedang tumbuh pelan-pelan dengan caranya yang paling menyakitkan.